Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat ilahi Robbi, Allah Rabbul Jati. Salawat dan salamnya semoga tetap tercurah limpahkan kepada panutan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Karim, Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak lupa kepada sahabatnya, para tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, dan sambil kepada kita selaku umatnya, umat akhir zaman yang mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzmanya nanti di yaumil jaza. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selamat siang teman-teman. Alhamdulillah di waktu siang ini kita bisa berkumpul lagi di Zoom ya. Matkul Pendidikan Kewarganegaraan. Alhamdulillah kami kelompok 8 akan memandu mata kuliah hari ini, akan memulai presentasi pada siang hari ini ya. Mudah-mudahan dari pertama kita membuka acara ini sampai kepada akhir mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini kita bakalan ada beberapa materi ya. Bakalan ada beberapa acara juga. Pertama mungkin pembukaan, kedua mungkin saya moderator akan menjelaskan sedikit ya, dan tentu memandu acara ini. Yang ketiga ada narasumber kita yang telah dipanggil dari jauh-jauh hari ya. Terus nanti di ujung akhir bakalan ada sesi tanya jawab dan juga mungkin kesimpulannya. Ya, teman-teman yang saya hormati, apa itu globalisasi, definisi serta globalisasi di Indonesia ya, itu nanti bakal dijelaskan oleh narasumber kita ya. Pasti kita ingin mengetahui tentang globalisasi ini ya, nanti insya Allah akan dijelaskan oleh narasumber kita. Terus intinya tentang globalisasi nanti bakalan dijelaskan oleh narasumber kita. Anda penasaran? Simaklah. Tujuan dari dibuatkannya atau disusunnya materi ini ya, nanti juga ada penjabaran yang begitu detail tentang materi-materi tentang globalisasi ini dan yang mencakup tentang globalisasi ini dan yang terjadi di Indonesia sekarang ini. Mungkin seperti itu sambutan dari saya sebagai moderator. Selanjutnya yaitu penjabaran materi ya, langsung insya Allah akan dipaparkan oleh dua narasumber. Baik, saya persilahkan kepada narasumber pertama untuk memulai materi yang pertama. Waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan membawakan materi yang pertama dari topik kita hari ini, yaitu tentang globalisasi. Globalisasi itu berasal dari bahasa Inggris ya, yaitu globalization, yang diambil dari dua suku kata, yaitu globe yang artinya itu bola dunia, dan ization yang artinya itu proses. Jadi secara harfiah itu berarti proses mendunia. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa globalisasi itu adalah suatu proses yang dimana segala sesuatu menjadi semakin terhubung dan menyebar ke seluruh penjuru dunia. Lalu apakah globalisasi itu ada ciri-cirinya? Tentunya ada. Ciri utamanya yaitu yang pertama adalah hilangnya batas antar negara. Nah, jika zaman dahulu itu suatu negara memiliki memiliki batasan yang sangat ketat dalam hal informasi ataupun segala macamnya. Namun sekarang batasan-batasan itu hampir tidak ada. Bukan tidak ada ya, hampir tidak ada. Lalu yang kedua ada perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang amat pesat. Dengan berkembangnya teknologi informasi ini yang kita ketahui dengan seperti internet, media sosial dan yang lainnya, orang-orang itu memiliki akses yang lebih besar. Jadi lebih mudah
daripada sebelum-sebelumnya. Nah, lanjut yang ketiga, ciri-cirinya yaitu ketergantungan antar negara itu semakin besar. Di era globalisasi ini tidak ada negara yang bisa hidup sendiri sepenuhnya. Dalam artian dia tidak bisa mengandalkan negara luar, tidak bisa bergantung ke negara luar. Terus yang keempat, ciri-cirinya yaitu adanya percepatan arus budaya. Musik, film, gaya berpakaian, dan yang lainnya dari suatu negara itu bisa dengan cepat menyebar dan diadopsi oleh masyarakat di negara lain. Terus bagaimana dengan globalisasi di Indonesia? Di Indonesia sendiri proses ini berlangsung cukup lama. Nah, proses globalisasi ini terasa sejak awal dilaksanakannya pembangunan. Nah, bagaimana prosesnya? Nah, prosesnya itu dimulai ketika dengan kembalinya tenaga ahli Indonesia yang telah menjalani studinya di luar negeri, itu datang kembali ke negeri Indonesia dengan membawa para ahli atau konsultan dari negara asing atau negara lain. Nah, proses globalisasi yang berupa pemikiran atau sistem nilai kehidupan mulai diadopsi dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi di Indonesia. Nah, yang artinya globalisasi masuk ke Indonesia bukan hanya melalui barang saja, tetapi juga melalui ide, cara berpikir, dan sistem nilai yang dibawa oleh orang-orang yang berpendidikan dari luar negeri, lalu diterapkan ke dalam negeri. Lalu kalau misalkan ada yang bertanya, terus kenapa bisa secepat itu proses dari awal pembangunan sampai sekarang? Nah, tidak hanya faktor itu saja, melainkan ada beberapa faktor juga. Yang pertama, itu adanya kemajuan teknologi digital. Internet dan media sosial membuat informasi dari manapun bisa diakses dengan mudah oleh siapa saja, selama tidak ada yang membatasi. Lalu yang kedua, adanya perdagangan bebas. Nah, Indonesia bergabung dalam berbagai perjanjian perdagangan internasional yang membuka pasar dalam negeri bagi produk asing. Lalu yang ketiga adalah mobilitas manusia. Nah, maksud mobilitas di sini yaitu semakin banyak orang Indonesia yang berpergian ke luar negeri dan orang luar negeri datang ke negara kita, baik sebagai wisatawan maupun tenaga kerja. Nah, lalu yang selanjutnya itu perkembangan media massa. Televisi, radio menjadi pintu masuk budaya asing ke dalam negara Indonesia. Namun untuk saat ini lebih ke arah sosial media ya, yang sangat berpengaruh. Lalu apa dampak bagi Indonesia dari proses globalisasi ini? Tentunya ada dampak positif dan dampak negatif. Lalu apa saja dampak positifnya? Nah, yang pertama itu ada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Globalisasi ini membuat ilmu pengetahuan dan teknologi itu berkembang lebih pesat dibanding dengan sebelum-sebelumnya. Hasil penemuan atau riset dari negara lain bisa langsung diketahui oleh negara-negara yang lain. Dan itu juga bisa dimanfaatkan oleh Indonesia. Nah, lalu dampak positif yang kedua yaitu kemudahan komunikasi dan perdagangan. Lalu yang ketiga, dampak positifnya yaitu peningkatan wawasan. Lalu yang keempat, dampak positifnya itu bisa membuat pertumbuhan dalam bidang ekonomi. Jadi globalisasi ini membuka peluang bagi investasi asing yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja di Indonesia. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya paparkan.
Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri yang kedua. Terdapat 5 dampak negatif globalisasi bagi Indonesia. Yang pertama adalah ancaman identitas dan budaya lokal. Yang kedua adalah gaya hidup konsumtif dan materialisme. Ketiga adalah westernisasi dan pergeseran nilai moral. Yang keempat adalah kesenjangan sosial. Yang kelima adalah ketergantungan teknologi. Untuk yang pertama, ancaman identitas dan budaya lokal, diantaranya adalah budaya tradisional mulai pudar dan tergeser. Nilai budaya terkikis, nasionalisme dan patriotisme melemah, semangat kekeluargaan dan gotong royong hilang, serta muncul gaya hidup tidak sesuai dengan adat istiadat Indonesia. Poin selanjutnya yaitu gaya hidup konsumtif dan materialisme. Ini dipicu oleh iklan melalui medsos sehingga akan terdorong daya beli secara terus-menerus. Akan terjadi boros secara finansial, tidak sesuai dengan nilai kesederhanaan dan bertentangan dengan kearifan lokal Indonesia. Selanjutnya adalah westernisasi dan pergeseran nilai moral. Yang pertama, budaya ramah dan sopan terganti budaya barat. Budaya lokal terpinggirkan seiring majunya teknologi, maraknya pergaulan bebas, alkohol, perilaku tidak bermoral menjadi sebuah bentuk kenormalan. Yang keempat yaitu kesenjangan sosial, memperkuat ketidaksetaraan ekonomi. Artinya ada jenjang khusus, ada perbedaan yang sangat kontras antara yang punya akses teknologi dan modal akan semakin maju dan yang tidak punya akses akan semakin tertinggal. Yang kelima adalah ketergantungan teknologi. Ini akan meningkatkan individualisme dalam masyarakat. Generasi muda akan sulit berkonsentrasi dan berpikir kritis, dan juga akan sulit bersosialisasi selangsung karena gadget dan medsos yang sudah menjadi ketergantungan. Jadi globalisasi tidak hanya membawa kemajuan tetapi juga menjadi tantangan bagi jati diri dan kesetaraan bangsa. Selanjutnya yaitu peran pendidikan kewarganegaraan dalam menghadapi globalisasi. Di tengah arus global yang sangat deras, PKN atau pendidikan kewarganegaraan akan menjadi benteng bagi generasi muda Indonesia. PKN menanamkan nasionalisme dan nilai moral sejak dini. Artinya generasi muda sadar akan pentingnya jati diri bangsa. Terdapat 4 peran utama dari pendidikan kewarganegaraan ini untuk masyarakat Indonesia. Yang pertama adalah membangun karakter bangsa yang kuat, ya. Tidak hanya cerdas tapi juga berbudi pekerti luhur, mencetak generasi yang berguna bagi bangsa dan negara. Nomor 2 yaitu membangun warga negara yang cerdas dan kritis, melatih keterampilan partisipatif, menciptakan warga yang aktif, kritis, dan demokratis, membangun budaya demokrasi yang beradab. Yang ketiga adalah mempertahankan identitas nasional, menjaga jati diri bangsa, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, bentuk negara. Wajib dilestarikan di tengah era globalisasi karena akan membentuk identitas nasional kita semakin kuat. Yang keempat yaitu menginternalisasi nilai Pancasila. Pancasila harus ditanamkan ke generasi muda sebagai benteng saat ini. PKN harus diperkuat agar generasi muda siap menghadapi globalisasi tanpa kehilangan jati diri. Kunci agar Indonesia tetap punya identitas di tengah dunia yang tanpa batas adalah melalui pendidikan kewargaan negara atau pendidikan kewarganegaraan. Selanjutnya yaitu sikap mahasiswa menghadapi globalisasi. Jadi sikap apa yang harus kita ambil sebagai mahasiswa? Ada 4 sikap utama. Yang pertama selektif dan kritis. Berisi berarti tidak semua hal yang dari luar negeri itu baik. Kita harus kritis.
Dan tidak semua budaya lokal itu ketinggalan zaman, karena itu masih relevan di zaman sekarang ini. Saring sebelum menerima pengaruh dari asing. Yang kedua adalah bangga terhadap budaya sendiri. Globalisasi harusnya membuat kita semakin mengenal dan cinta terhadap budaya sendiri, bukan malah melupakan identitas nasional maupun lokal. Aktif berkontribusi. Yang pertama harus memanfaatkan globalisasi sebagai peluang, bukan sebagai hambatan. Tunjukkan karya Indonesia di panggung dunia melalui globalisasi, melalui media sosial. Yang poin terakhir yaitu tetap pegang teguh nilai Pancasila dan harus menjadikan Pancasila sebagai kompas dalam situasi apapun. Karena nilai Pancasila itu sama dengan filter menghadapi arus globalisasi. Jadi mahasiswa bukan cuma penonton globalisasi, tapi aktor yang selektif, bangga, aktif, dan berlandaskan Pancasila. Terima kasih. Baik, alhamdulillah. Sebagai penutup dari diskusi kita hari ini, dapat kita simpulkan bahwa globalisasi adalah pedang bermata dua ya. Di satu sisi ia membawa kemajuan teknologi dan peluang ekonomi yang luar biasa. Namun di sisi lain ia juga membawa tantangan besar terhadap budaya lokal, nilai nasionalisme dan gaya hidup kita. Solusi dan peran Pancasila kunci utama kita menghadapi arus ini. Ini adalah melalui pendidikan kewarganegaraan. Pancasila harus tetap menjadi kompas. Kompas apa? Kompas kita agar kita bisa menjadi individu yang cerdas secara global, namun tetap memiliki jiwa nasionalisme yang kuat tentunya ya. Sebagai mahasiswa, tanggung jawab kita adalah mengambil peluangnya tanpa kehilangan identitas bangsa. Mungkin seperti itu. Sekian dari saya, sekian dari kami. Bila ada kekurangannya mohon dimaafkan. Bila ada salah ucap, salah kata, maklum kami masih belajar. Mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.